Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran teman-teman semua dalam program Parlemen Goes to Campus hari ini. Talk show hasil kerjasama Radio News and Rhythm dengan Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan talk show ini nanti teman-teman dipersilakan ya untuk bisa interaktif bersama dengan narasumber kita yang ada di sini. Dan dimohonkan untuk selama talk show untuk bisa mensilenkan alat telekomunikasinya karena kita live ya di radio. Dan sebelum kita memulai acara, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin saya mohonkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan agar acara kita hari ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh rekan kita Eka. Pada Eka, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dengan khusyuk untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini bertempat di Universitas Islam Sumatera Utara, kami menyelenggarakan acara Parlemen Goes to Campus. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Rabb, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mulia dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman dan amalan yang luas. Ya Allah, Engkaulah yang maha melindungi dari segala keburukan dan mara bahaya. Lindungilah kami, lindungi orang tua kami, lindungi para pemimpin kami, lindungi para guru-guru kami. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, News and Rhythm Online Radio pagi kembali menjumpai Anda pada Kamis 12 Juni 2025 langsung dari Universitas Islam Sumatera Utara dalam program Parlemen Goes to Campus dalam topik mengawal amanat konstitusi, peran DPR dan sivitas akademika dalam realisasi pendidikan gratis bersama saya Ami Maulidia. Langsung saja saya sapa narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Profesor Dr. Safrida SC MSI selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Salam kenal nih pertama kalinya kita bertemu. Kenal kembali. Kenal kembali, baik. Selanjutnya saya sapa anggota dewan kita ada Bapak Haji Ahmad Hadian SPDI MAP, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ustaz Hadian, apa kabar? Waalaikumsalam. Gunakan mic-nya dong Ustaz, biar dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Kita ketemu lagi nih di Parlemen Goes to Campus. Dan di sebelah sana mungkin mic-nya nanti boleh dioper ya. Kita mau nyapa nih di sebelah sana. Ada Bapak Dekan kita, ada Bapak Ridwan Nasution Esos M. POMI, Dekan Visip Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi nih sama Pak Dekan. Iya, insyaallah. Sama termasuk salah satu narasumber favorit kita ini. Pak Dekan kita ini. Selanjutnya saya sapa Bapak Dr. Zakaria Siregar, dosen dan juga akademisi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana keadaannya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan mendengar jangan lupa ya Anda bisa interaktif bersama kami di line WhatsApp kami di 081361093928 dan tentu saja Anda mengakses kami di streaming kami di www.newsandrhythm.com dan juga di sosial media kami saat ini sedang live, jadi Anda bisa tinggalkan pertanyaan juga komentar Anda dan juga tentu saja siaran ini bisa Anda dengarkan di Mos FM Medan. Jadi untuk anak negeri yang mau interaktif bersama kami di sini boleh ya, silakan. Tapi sebelum itu saya mau tepuk tangannya dong biar kita semua. Dan saya mau sapa nih teman-teman mahasiswa di sini. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat? Sekali lagi deh, sehat? Oke, baik ya. Nah, untuk itu yang pertama saya mau ke Ibu Rektor dulu memberikan opening speech-nya, tanggapannya terhadap talk show kita hari ini dan juga topik kita hari ini ya, yaitu mengawal amanat konstitusi, peran DPR dan juga sivitas akademika dalam realisasi pendidikan gratis. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang luar biasa. Kita kedatangan tokoh juga ini, tokoh sentral juga ya, yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan. Kemarin kita kedatangan tokoh tapi yang nasional, alumni. Jadi back to campus. Jadi berbahagialah UISU karena banyak masyarakat yang peduli terhadap UISU. Hari ini kita akan mengadakan talk show yang nanti sebagai narasumbernya adalah Bapak Haji Ahmad Hadian Nata SPDI MAP dan Dr. Zakaria Siregar SOS MSP dan Bapak Ridwan Nasution SOS MKOMI. Kalau Pak Ridwan dan Asik lagi udah di mana-mana ini. Jadi sebagai narasumber ini luar biasa. Jadi lazimnya
kita berselawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap beliau tetap memberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan talk show ya, berkaitan dengan mengawal amanat konstitusi, peran DPRD dan sivitas akademika dalam realisasi pendidikan gratis. Nah, ini manfaatnya besar terutama bagi saya ya, karena ini sangat peluang yang cukup besar bagi sebuah perguruan tinggi, juga kepada adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa kita ya. WISU dengan 38 prodi itu juga sudah banyak menerima beasiswa, diantaranya adalah KIP, kemudian ada beasiswa dari alumni, kemudian ada beasiswa dari perusahaan BPJS, ada juga beasiswa dari yayasan, itu diperuntukkan untuk tendik, untuk dosen, bahkan untuk calon-calon mahasiswa yang memiliki prestasi. Jadi luar biasa. Kesempatan ini hari ini itu akan kita manfaatkan untuk berdiskusi lebih lanjut. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz ya, sebagai narasumber seperti apa pendidikan gratis yang memang yang akan diperjuangkan oleh DPRD. Kita sebagai sivitas akademika semua secara keseluruhan terintegrasi itu akan siap untuk melaksanakan amanat ini, dan kita harapkan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk WISU sendiri memberikan kecerahan di masa mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu terima kasih waktunya sudah menyempatkan untuk opening speech di talk show hari ini, dan kami persilahkan jika ingin melanjutkan agenda saya. Terima kasih Ibu. Jadi Pak Dekan ya. Yuk ya. Kita panggil kembali nih berarti Pak Dekan untuk menduduki kursi panasnya. Baik, nah kita hari ini berbicara soal pendidikan gratis sebagai amanat konstitusi yang harus diwujudkan ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun di lapangan masih banyak tantangan dan juga hambatan, mulai dari biaya yang tersembunyi barangkali, kemudian hingga akses dan kualitas yang belum merata. Disinilah pentingnya sinergi antara DPR dan juga sivitas akademika untuk memastikan hak dasar ini bisa benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu saya mau ke Pak anggota Dewan dulu, ini Ustaz Muhammad Hadian ya, untuk kita berbicara hal fundamental dulu nih. Bagaimana sebenarnya DPRD memaknai amanat konstitusi ini terkait hak atas pendidikan yang layak dan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan, Ridwan. Terakhir di mana ketemu ya? Saya sering bicara apa gitu. Kemudian Pak Rektor Dekaria juga para narasumber dan adik-adik dan anak-anak kami mahasiswa WISU yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini dalam acara talk show tentang bagaimana peran legislatif di dalam mengawal kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis. Pertanyaan dari kami ini sebenarnya saya belum paham kemana nih yang dituju, karena kalau bicara tentang pendidikan gratis hari ini pasti publik sekarang sedang berada di dalam ruang terkait pendidikan gratis yang diputuskan oleh MK tentang pendidikan dasar 9 tahun, ya kan? Pasti ke situ apanya langsung perhatian kita. Nah kalau itu yang dimaksud, kita harus cermati bahwa keputusan MK tentang ini
Sebenarnya itu hanya ada di ranah pendidikan dasar, yaitu SD SMP. Dan pendidikan dasar itu kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota, gitu. Jadi eksekusinya nanti di situ. Memang di peraturan sebelumnya termasuk pendidikan lanjutan SLTA juga ada kebijakan juga tentang pendidikan gratis terkhusus di sekolah-sekolah negeri. Tapi kalau yang keputusan MK terkini itu kan itu harus digratiskan dari SD SMP termasuk sekolah swasta. Jadi bukan hanya negeri saja. Kalau negeri selama ini kan sudah maklum kita memang digratiskan termasuk SMA, tetapi yang keputusan terakhir ini adalah termasuk sekolah-sekolah swasta. Itu yang harus kita dudukkan dulu. Nah, kemudian ada juga program-program bantuan beasiswa yang terkait untuk pendidikan tinggi kan selama ini. Jadi inilah mungkin ruang lingkup yang akan kita bicarakan. Saya mungkin izin mulai dari yang keputusan MK dulu, karena para mahasiswa juga harus paham tentang itu kan, bahwa MK sudah memberikan vonis amar putusan tentang kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis di SD SMP. Bukan hanya di sekolah negeri saja, tetapi juga di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini sekarang sedang memancing perdebatan, memancing diskusi ya, yang sangat luas di masyarakat. Saya juga ada beberapa kali diwawancarai oleh jurnalis, kemudian kami juga ada diskusi di lembaga-lembaga terkait, karena saya juga praktisi pendidikan, saya memiliki yayasan pendidikan swasta juga. Jadi ada beberapa organisasi terkait itu yang saya ikuti, kita intensif juga diskusi di sana, Pak Ridwan. Jadi ini intinya pertama bahwa keputusan MK itu kan sifatnya final and binding, ya kan, final dan mengikat. Itu tidak bisa tidak, harus dilaksanakan, tidak bisa digugat. Ya, keputusan ini hanya boleh digagalkan, dibatalkan dengan keputusan MK lagi yang baru, gitu. Tapi kalau ada yang menggugat nggak bisa, gitu ya. Nah, beda dengan keputusan yang lain. Jadi artinya mau tidak mau pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat sampai ke bawah, karena terkhusus ini SD SMP adalah wilayah kabupaten kota, itu wajib menindaklanjuti keputusan ini. Jadi saya katakan kepada teman-teman di lembaga pendidikan swasta, ya bersyukurlah kita. Di satu sisi ya, bahwa pemerintah sekarang sudah berniat atau sudah ada kebijakan yang harus dilaksanakan bahwa sekolah akan digratiskan. Tapi pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Nah, kan? Kalau di sekolah negeri menurut saya tidak ada masalah, gampang itu, memang harus gratis. Tapi kalau sekolah swasta kan tidak sesederhana itu. Ya, sama dengan WISU juga kan, gitu. Sederhana itu. Nanti bagaimana gaji gurunya? Nah, jadi pemerintahnya harus, dalam pandangan saya, kalau amar putusan MK ini diimplementasikan, pemerintah artinya harus siap membayar gaji guru swasta di seluruh Indonesia jenjang SD SMP dengan gaji yang layak dan setara dengan guru-guru ASN, atau minimal kalau kemampuan daerahnya belum sampai, ya minimal sesuai dengan UMK-nya, upah minimum kabupaten yang ada di daerah tersebut, kan gitu ya. Itu logikanya. Lalu berhenti, selesai nggak sampai di situ? Tidak. Setelah gaji guru kan ada lagi komponen-komponen pendidikan lain yang harus dibiayai, betul kan? Bagaimana sarana prasarana, bagaimana tentang perawatan, bagaimana menyelenggarakan sekolah itu. Banyak sekarang tadi Pak dia kan di Ban ya kan, kunjungan ke sekolah-sekolah swasta, memprihatinkan bangunannya, sarananya, gaji gurunya. Nah itu artinya dengan keputusan MK ini, saya memandang pemerintah itu wajib memenuhi itu. Jadi swasta tinggal menjalankan saja. Tapi faktanya saya pikir tidak mudah begitu. Nah jadi mungkin kalaupun harus diperbincangkan, kita harus cari satu formulasi yang tepat bagaimana mengimplementasikan keputusan MK ini terkhusus di sekolah-sekolah swasta.
Itu mungkin menurut saya. Oke, baik. Nah, tadi kalau Ustadz bilang bahwa tidak segampang itu nih merealisasikannya. Nah, ini kan juga soal amar putusan ini kan menjadi sebuah harapan baru ya bagi pendidikan tadi gratis tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di swasta. Lalu seperti apa nih hal-hal yang perlu dilakukan, legislatif lakukan untuk pengawasan dan juga evaluasi terhadap tadi supaya tidak ada diskriminasi dan juga bisa merata juga gitu. Karena kan tadi kalau misalnya yang negeri sudah biasa, tapi yang swasta ini seperti apa Ustaz? Baik. Legislatif dalam hal ini DPRD ya, DPR dan DPRI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu kan punya tugas, punya tupoksi kan 3 kan. Pertama adalah tugas anggaran bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran. Nah dalam hal ini apa peran legislatif? Berperan aktif di dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat yang mandatori 20% dari setiap anggaran, baik anggaran APBN maupun APBD itu untuk anggaran pendidikan. Ini dikawal. Dan kalau saya baca histori dari lahirnya keputusan MK ini kan ini usulan dari ada satu lembaga yang konsen terhadap pendidikan, kemudian ada 2 orang pribadi juga yang mengusulkan dari 3 pengusulnya. Itu mereka memandang bahwa anggaran 20% itu cukup besar dari APBN kita. Kemudian di provinsi juga, misalnya Sumatera Utara sekarang kan APBD-nya 13,7 triliun. Nah, kali 20% kan berapa gitu kan, bisa dihitung-hitung, itu kan gede sebenarnya. Kabupaten kota gitu berapa. Jadi sebenarnya ini tidak ada alasan untuk tidak menggratiskan, begitulah kurang lebih kan. Tetapi kan pada prakteknya ini menurut informasi dari lembaga kajian yang mengusulkan masalah ini, itu 20% itu ternyata tidak sepenuhnya berada di Kementerian Pendidikan, tapi juga termasuk di kementerian yang lain atau kalau di daerah di dinas-dinas yang lain. Jadi ini akhirnya menjadi mereduksi gitu fungsi dari 20%. Nah, tugas legislatif dalam hal ini tentu harus memastikan bahwa betul-betul amanat undang-undang ini dilaksanakan. Harus 20% berada di setiap sektor. Lalu pelaksanaannya itu ke mana-mana saja. Karena kami kan selain tugas anggaran juga ada tugas pengawasan. Nah, ini harus kita laksanakan dengan baik. Itulah peran-peran kami barangkali. Nah, kalau seandainya itu harus dikawal oleh sebuah regulasi, kalau kami di DPRD namanya peraturan daerah, ya kami wajib membuat peraturan daerah tentang itu. Itu perannya di sana. Baik, saya mau ke Pak Dekan ini. Ini selaku seorang akademisi dan juga sekretaris akademika dan seorang pendidik, apa yang terlihat atau yang bisa dilihat yang menjadi kendala utama yang dihadapi juga dalam implementasi pendidikan gratis di Indonesia saat ini? Pak Dekan, silakan. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Ya terkait hambatan-hambatannya sebenarnya sih klasik sih sebenarnya, terlalu banyak sebenarnya yang membuat ini hambatan, termasuk mungkin birokrasi seperti kata Bang Ahmad tadi. Ya ternyata anggaran tersebut bukan di satu tempat, tapi di banyak tempat, dan itu akhirnya apa? Loss control. Ya, itu akhirnya loss control bagi kita ya. Nah, ini saya terkait dengan petitum MK ini kan. Saya melihat sebenarnya salah satu juga alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan ini ya seperti Bang Ahmad tadi. Anggaran pendidikan kita setiap tahunnya naik, tapi tidak banyak, tapi masih banyak juga yang putus sekolah, terutama yang di dasar tadi SD, SMP tadi. Nah ini kan berdampak kalau kita bercerita tentang Indonesia Emas 2024, ya 2045, ya ini kan naif gitu. Ya bagaimana kita mengisi Indonesia Emas dengan SDM yang tidak memadai, yang tidak unggul gitu kan. Nah ini kan jadi persoalan kita. Nah yang saya lihat seperti bagi gini, para elit kita, ya para pemimpin kita belum memprioritaskan pendidikan sebagai instrumen perubahan di Republik ini gitu. Yang saya lihat misalnya Korea,
bagaimana mereka berubah Jepang, bagaimana mereka Amerika, bagaimana mereka utamakan untuk berubah sisi kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini masalah bagi kita. Nah, harusnya kita berkomitmen dari atas sampai bawah, berkomitmen untuk bagaimana salah satu indikator untuk merubah republik ini lebih baik adalah pendidikan. Nah, amanat undang-undang sudah sebenarnya tinggal implementasi seperti kata Muhammad yang masih belum terlihat. Ya, komitmen implementasinya belum terlihat. Komitmen aturan mungkin sudah, tapi pasarnya belum. Nah, ya ini terkait dengan tadi dengan anggaran pendidikan. Ya, petitumnya adalah seperti kata Bang Ahmad, itu menyatakan SD sampai SMP digratiskan baik negeri maupun swasta. Nah, mungkin bisa tambah Bang Zakaria karena memang beliau adalah badan aksesor untuk itu ya. Tapi saya lihat begini, ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara negeri dan swasta di praktek di lapangan ya. Di benak saya sebenarnya negeri ini kan untuk membantu orang-orang kurang mampu, ya Bang Ahmad ya. Karena gratis betul, itu konsepnya awalnya. Ya, negeri ini diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu agar anak-anaknya dapat bersekolah. Karena ini amanat undang-undang kita kan. Nah, swasta itu ya karena di swasta ini untuk orang yang dianggap mampu. Ya, karena tempat negeri kuotanya terbatas. Sehingga anak yang mampu ini diharapkan di swasta mendapat pendidikan. Nah, sekarang terbalik. Ya, orang yang mampu sampai bisa, ya mohon maaf, mencari orang dalam untuk meneruskan anaknya di negeri gitu. Karena dianggap sekolah ini sekolah favorit. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, anak yang kurang mampu tadi, ya akhirnya dia ke swasta. Ya, dengan apapun ceritanya orang tua yang mungkin pas-pasan ya apa boleh buat, anak sudah sekolah gitu. 2 hari lalu ini ada datang ke tempat tinggal saya seorang ibu yang berprofesi sebagai message tukang busuk. Ya, jadi dia bercerita sama kita. Kalau misalnya tentang anaknya yang lagi sekolah di STM, di SMK, harus membayar uang sekolah kurang lebih 400.000 sebulannya. Dan dia kurang mampu, ini Singaporean loh, seorang ibu yang suami sudah meninggal dunia. Apa sampai kata anaknya, Bunda, abang bisa sekolah aja lah Bunda, karena Bunda terlalu capek bekerja. Apalagi Bunda harus harus mengusut semua orang, baik wanita maupun perempuan. Wanita maupun lelaki. Dan si anak karena sudah menjadi dewasa dia tidak membolehkan orang tua itu mengusut laki-laki. Nah, akhirnya otomatis berkurang pendapatan orang tua. Nah, sampai dia berpikir, udah Bunda saya mau sabar sekolah lagi Bunda, biar kita apa adanya. Nah, ini kan miris bagi kita ya. Seorang anak ini generasi muda masih SMK, tapi sudah berpikir ya sudahlah, daripada untuk saya susah, menurut saya lebih baik tidak sekolah. Luar biasa. Nah, ini saya tanya, kakak ada KIP? Gak ada. Ada gimana? Gak ada juga, semua gak ada. Akhirnya kita sekarang ini berkeinginan untuk membantu beliau mendapatkan surat keterangan itulah dari dinas sosial untuk agar anaknya bisa bersekolah untuk uang sekolah itulah gitu. Nah, ini kita upayakan. Jadi ini ya yang terjadi di lapangan gitu. Ya harusnya negeri itu untuk orang yang kurang mampu. Ya swasta itu memang untuk orang mampu, tapi terbalik sekarang. Ya, mohon maaf ya, salah satu beberapa sekolah unggulan misalnya itu kan sampai wah kita lihat nanti itu yang di negeri itu yang datang menjemput itu bermacam-macam mobil merek di situ, mewah-mewah. Gak usah dijual, ada di Katamso ya kan, gak usah dijual dekat aja. Jadi ya gimana gitu, yang siapa yang terpuruk, yang nggak mampu. Nah, ini sebenarnya Bang Ahmad juga sebenarnya kita sama mengontrol ya, bagaimana implementasi anggaran pendidikan ini. Nah, untuk tingkat universitas pun begitu. Yang namanya kita pun sebenarnya banyak kebocoran. Saya beberapa kali melihat yang dapat itu malah sebenarnya mampu gitu. Dan tapi kita nggak ada hak untuk membatalkan itu, hanya mengajukan. Ya, karena sudah di SK-kan gitu. Nah, banyak hal yang saya temukan begitu. Sampai saya memohon, karena ada kemarin saya wawancarai untuk KIP ini, dia bilang, Pak, saya ini dari kecil tinggal sama nenek saya. Saya berkuliah ini ingin mengangkat harkat martabat nenek saya. Cuma itu keinginan dia. Tapi sekurang juga saya lihat dia nggak lulus. Wah, ya maksudnya gitu. Artinya kan gitu. Kenapa gitu? Ada faktor lain gitu. Ya terus tadi ada ordal, ada macam hal yang saya lihat. Ya ini maksud saya terus kita bersama lah. Ya, baik
akademisi maupun legislatif maupun eksekutif sekali begitu. Jadi dalam hal minimal mendapatkan bantuan pendidikan gratis ini ya pas sasarannya. Ya jangan karena ya tadi faktor KKN tadi, karena keluarga, karena ini itu dihilangkan ya. Nah, itu saya dulu. Oke, baik. Saya mau ke Dr. Zakaria nih. Tadi sudah disampaikan juga, tadi sudah ada perbincangan dengan peserta Manajim bahwa ada beberapa tempat sekolah yang tidak layak lah. Ini kan juga menjadi tadi kalau kita lihat amar keputusan sebuah harapan, tapi kita juga takut adanya diskriminasi antar sekolah walaupun sama-sama gratis. Nah, karena gratisnya ada diskriminasi, apalagi kita juga kemarin baru mendapatkan sebuah isu bahwa anggaran pendidikan juga diefisiensi, sedangkan ini sedang digratiskan. Ini kan kayak ini gimana sih sebenarnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa sebenarnya terminologi gratis itu nggak ada. Undang-undang menyebutkan pemerintah wajib. Itu undang-undang dasar dan undang-undang Sisdiknas. Itu wajib pemerintah. Jadi kata gratis ini sebenarnya bagi saya, karena saya orang komunikasi, agak risih mendengarnya. Karena kalau gratis itu terbayang saya mak-mak di kantor lurah antri dapat minyak gratis, ya kan? Kesannya cuma-cuma ya? Kesannya cuma-cuma. Enggak, ini bukan kebaikan pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah. Nah ini mesti dibedah dulu pemikiran kita bahwa pendidikan gratis ini bukan kebaikan presiden hari ini, presiden yang lama, tidak. Ini adalah amanat undang-undang dilaksanakan siapapun presidennya. Itu yang pertama. Jadi kita punya hak, dan itu diatur oleh undang-undang dasar dan undang-undang Sisdiknas. Banyak sebenarnya sudah ada program, ada KIP ya, Kartu Bisa Pintar, ada PIP, program Bisa Pintar juga. Kemudian ada juga sekarang pendidikan gratis ala Prabowo, sekolah rakyat. Ini juga sebenarnya menurut saya ini harus dikritisi bahwa bukan karena Prabowo yang baik hati, karena memang dia harus melakukan itu. Jadi itu yang pertama. Sekarang kan persoalannya begini, ada yang paradok ini sekolah gratis dan sekolah bermutu. Saya kebetulan asesor asesor di Bandung. Saya banyak melihat sekolah negeri swasta itu kalau tingkat SD sampai ke perbatasan Aceh, ke Manduama sana, sampai ke Cipolga, sampai ke Lamusel yang keliling Sumatera Utara. Jadi sekolah-sekolah SD, tapi jangan SMP ya. Kalau SMP itu udah agak enak jadi kantor di kecamatan biasa. Tapi kalau SD itu kan di desa-desa, di dalam-dalam yang cakap gedungnya itu sudah kemiringannya udah 45 derajat. Ini fakta loh, betul. Kemudian bangunannya yang jendela semua. Maksudnya jendela itu segini aja dia dindingnya, habis itu blok gitu. Saya punya foto-fotonya itu, tapi ya itulah. Semi outdoor ya? Semi outdoor bangunannya. Ya, semi outdoor. Jendela semua menurut saya, karena nggak ada dinding sedikit aja. Jadi begini, maksud saya ini sekarang kita persoalkan adalah sebenarnya bukan pendidikannya yang gratis, tapi pendidikan yang bermutu. Makanya disinggung Pak Ridwan tadi bahwa ya ini kan karena kalau bicara Indonesia kan bicara soal pendidikan sebenarnya. Makanya saya berharap ini memang forum yang tepat bahwa DPRD provinsi bisa menggagas, menginisiasi bagaimana bentuk pengawasannya. Kalau bicara soal proses, bicara soal mutu, serahkan aja ke lembaga yang sudah ada, Banpal SM gitu ya. Tapi apakah memang butuh lagi ada semacam forum, ada semacam lembaga tertentu untuk bisa sama-sama mengawasi itu? Menurut saya perlu. Kenapa? Ya sebagai contoh saja hari ini kita nggak punya akses informasi mengenai sekolah rakyat. Yang kita tahu katanya 4 ada di sana di sini. Bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, petunjuk pelaksanaannya, gurunya dan sebagainya, kita nggak tahu. DPRD provinsi juga nggak tahu datanya dari barusan. Ya jangankan sekelas kita, sekelas DPRD juga aksi terbatas. Nah, jadi saya pikir ini sebenarnya peluang kita juga ya dengan adanya Pak Ustadz di sini dari DPRD provinsi. Ya kita harus bisa bisa menemukan model dan menemukan pelembagaan yang untuk melakukan pengawasan itu. Kalau tidak, saya
Ya, walaupun Pak Ustadz ini tadi bilang gratis untuk swasta, ya saya tetap khawatir ini mungkin ya realisasi di lapangan pasti agak sulit karena kebelakangan ini saya melihat bahwa pemerintah kita selalu kebijakannya top down, tidak bottom up. Nggak tahu saya apakah presiden kita hari ini dari militer, saya nggak ngerti juga. Tapi yang pasti saya berharap itu menjadi forum yang baik bagi kita semua, bagi mahasiswa untuk sama-sama terlibat. Ini kan kita dari kampung semua nih. Kalau nggak percaya kalian nanti sekali kalian pulang kampung, kalian tengok SD di kampung kalian, emang betul kan? Ya, ya betul. Kita dari kampung semua. Saya yakin dan percaya kalian akan sedih melihatnya gitu. Rata-rata SD di kampung itu, tapi jangan SMP ya. Kalau SMP memang sudah agak ke kantor kecamatan, SMA udah ke kantor kecamatan. SD mendatangi aja kita susah. Butuh effort yang luar biasa lah kalau istilahnya sekarang kan. Tapi ya itu memang berjalan dengan tugas dari Bank Indonesia untuk menjalannya. Saya pikir itu pengantar Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi nanti kita mau dengar juga ya, mungkin ada teman-teman yang mau ada curhatannya atau ceritanya ya tentang soal pendidikan gratis yang mungkin tadi ini kan sudah di tingkat kuliah, berarti mungkin punya pengalaman dari SD, SMP atau SMA-nya. Tapi kita harus break dulu. Kita akan bahas setelah ini. Izin kita harus break dulu dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Ada yang mau nanya, ada yang mau interaksi? Silahkan. Nanti biar mic-nya dioper. Mungkin orang bilang riset banget.
dan Sivitas Akademika dalam realisasi pendidikan gratis kembali masih bersama dengan narasumber kita. Dan kami ingatkan kembali untuk bisa interaktif ya di 081361093928. Saya mau minta tepuk tangannya lagi dong teman-teman. Baik, nah siapa nih yang ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita hari ini? Silakan. Sebutkan namanya ya, kemudian jurusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Samudra Purba. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 2. Ini Pak mengenai manipulasi data KIP Pak. Kan di sekitar kita juga banyak yang mengetahui kalau penerima KIP itu kan banyak manipulasi data, bahkan untuk foto rumahnya aja itu mereka mencari rumahnya tidak itu Pak. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana DPRD memantau transparansi data atau penerima KIP rendah agar tetap sasarannya gitu Pak? Sekian Pak pertanyaannya, saya terima kasih. Ya, baik, pertanyaan dari Rahman Syaputra Purba nih soal manipulasi data KIP yang sekarang banyak yang nakal ya, yang dia pakai foto rumah siapa gitu sebagai datanya supaya bisa diterima katanya gitu. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Bang Purba ya. Ini masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat mendasar dan menjadi rahasia umum. Ya, dalam forum yang terhormat ini saya sampaikan keprihatinan saya sebagai wakil rakyat terhadap banyaknya kasus manipulasi data KIP yang selama ini terjadi. Ini kenapa bisa terjadi? Pertama, semua program-program bantuan, baik itu dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang yang lain, itu terkait kepada DTKS. Di pemerintah itu begitu di birokrasi. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adanya di Kementerian Sosial. Maaf cakap kalau bahasa kitanya, daftar orang miskin itu disitulah, di DTKS. Nanti siapa yang dapat sembako gratis tadi, siapa yang dapat beasiswa, siapa yang dapat macam-macam itu dari situ datanya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa sampai hari ini DTKS kita itu terlalu malu. Saya ada 2 tahun yang lalu, saya juga talk show live di TVRI itu dengan Dinas Sosial membahas masalah ini. Saya usulkan waktu itu, saya bilang, saya mengajak kepada semua pemerintah provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia agar sama-sama kita meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk diberi kewenangan mengontrol DTKS ini, khususnya untuk pemerintah kabupaten kota. Jangan seperti yang selama ini tuh semua dikuasai oleh Kementerian Sosial. Apa faktanya? Kita di lapangan kan biasa mengadvokasi hal-hal seperti ini. Pak, ini kenapa kok saya susah, kok saya tidak dapat bantuan. Sementara ini tetangga saya rumahnya aja begini, motornya di rumah ada berapa, masing-masing anaknya 3 bawa kereta ke sekolah, toh bisa dapat bantuan. Kan ini banyak sekali terjadi. Ternyata masalahnya karena yang bersangkutan tadi ada datanya di DTKS, sementara yang tidak dapat bantuan tidak ada dalam DTKS. Ini kan di siapa salahnya? Saya telusuri ke lapangan, kepada kepala desa, kepada lurah. Sudah Pak, saya sudah usulkan beberapa bulan yang lalu, tapi tetap saja begitu keluar datanya tetap seperti itu, tidak berubah, kan gitu kan? Nah, jadi harus ada sistem sebenarnya dalam sistem administrasinya, bahwa bagaimana pemerintah kabupaten kota yang sesungguhnya tahu kan mereka. Kalau maaf cakap yang di Jakarta sana kan nggak tahu siapa yang mesti datanya. Yang tahu itu kepala desa, lurah, lalu dimasukkan data itu. Nah, berikanlah kewenangan kepada kabupaten kota untuk mengkontrol, merevisi dan mengupdate setiap saat secara berkala tentang data itu. Ini salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan, meskipun tidak bisa sepenuhnya Bang ya, karena ini masalah integritas. Kalau namanya orang mau curang ya curang juga kan gitu kan. Tapi paling tidak bisa meminimalisir itu. Nah, jadi sepanjang data ini tidak valid, maka akan ada penyimpangan dan ketidakadilan manipulasi tadi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya
Jadi bagaimana katakanlah sudah sesuai gitu ya, bahwa dia masuk datanya di sana. Bagaimana legislatif bisa mengkontrol ini? Memang terus terang sulit. Karena kan ini kebijakan ini implementasinya kan langsung di dinas-dinas terkait, dan kita kalau secara khusus misalnya legislatif itu punya kewenangan memantau data dan sebagainya, ini memang agak sulit gitu kan. Paling kita sifatnya kalau legislatif itu kan menerima aspirasi, menampung aspirasi. Nah, mekanismenya ada sebenarnya melalui reses misalnya yang 4 bulan sekali itu, atau abang-abang kakak-kakak di daerah itu bisa memanfaatkan keberadaan wakil-wakil rakyat di dapil masing-masing. Jadi begini maksud saya, setiap ada ketimpangan, setiap ada ketidakadilan yang aneh-aneh di lapangan, laporkan ke DPRD. Karena itu kewajiban Anda dan hak Anda, dan kewajiban DPRD adalah menerima itu lalu kemudian menjadi penelusuran. Ini kemarin Mbak Ami, waktu kan baru saja selesai nih penerimaan siswa SPMB ya di SMA SMK yang provinsi. Meskipun yang jalur prestasi masih proses. Saya di daerah, di dapil saya mendapat keluhan kemarin. Kenapa ini anak saya kok tidak masuk? Padahal ini katakanlah jarak rumahnya dengan sekolah lebih dekat dan sebagainya. Nah ternyata saya telusuri sampai ke sekolah. Ternyata ada jawaban bahwa sekarang bukan hanya dekat, tetapi matching antara jarak rumah ke sekolah dengan nilai rapor. Di match dia, digabungkan sehingga ada skor tertentu. Katakanlah begini, itu namanya sistem domisili, bukan zonasi lagi. Jadi bukan yang dekat, katakanlah gini, dia dekat ke sekolah, berarti skornya katakanlah 75, ya kan? Tetapi nilai rapotnya jeblok. Di situ skornya 40 gitu, 75 tambah 40 bagi 2 kan dia kecil. Nah gitu dia. Boleh jadi sebaliknya nilai rapotnya tinggi, tetapi jaraknya jauh, maka tetap skornya tinggi. Itu satu. Yang kedua, kan ada jalur afirmasi namanya. Jalur afirmasi itu adalah jalur mengakomodir itu tadi orang-orang miskin yang ada di TKS. Nah sekali lagi, kalau datanya ini salah maka akan salah penempatannya. Jadi kalau saran saya sudah sampaikan ke dinas terkait bahwa untuk penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri yang tadi Pak Dekan katakan ya harusnya yang tidak mampu ke negeri lah, kan itu saya sepakat dengan itu. Tetapi bagaimana ruangnya? Yang kasih kuota yang setinggi-tingginya bagi orang-orang susah yang di TKS ini. Meskipun tadi sekali lagi di TKS sambil perbaiki pelan-pelan. Itu afirmasi. Yang ketiga ada lagi jalur anak guru. Itu ada jalur anak guru. Jadi guru pegawai yang ada di situ punya hak. Karena kan logikanya gini, dia ngajar di sini, masa anaknya di tempat lain, wajar juga kan. Tapi ini juga rentan manipulasi. Jadi kemarin saya dapat laporan, Ustaz, ini kayaknya bukan anak guru lah. Saya kenal guru-guru di sini anaknya masih kecil-kecil. Bisa dia masuk ke SMA. Ya boleh, saya bilang sepanjang Anda punya data itu kita bawa. Lalu saya telusuri ke sekolah yang bersangkutan. Dia kan harusnya kan termasuk di dalam kakak. Kalau tidak itu anak atau katakanlah boleh misalnya melebar ke kemanaan, boleh, tapi dia harus berada di dalam satu kartu keluarga yang sama. Sampai ke situ gitu. Sebenarnya kami melakukan tuh seperti cuma ya itu apa namanya ya sporadis aja, tidak bisa dilembagakan. Tapi sebenarnya mungkin nanti di komisi terkait, kalau di Sumatera Utara di komisi E dengan dinas pendidikan bisa meramu bagaimana caranya. Nah kemudian ada seperti yang saya juga berada di dalamnya namanya BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Itu mereka punya panitia pemantau SPMB. Ada beberapa lembaga sosial masyarakat yang juga melakukan pemantauan dalam proses itu. Jadi banyak sebenarnya yang masuk bukan hanya legislatif gitu. Jadi ini yang penting. Lalu yang terakhir tadi manipulasi data tentang KIP dari misalnya. Sebenarnya dia memang mungkin termasuk di dalam DTKS 5 tahun yang lalu. Tetapi boleh jadi sekarang sudah tidak layak berada di situ sehingga dia sudah punya rumah yang bagus. Maka akhirnya karena
kekeh harus masuk, maka dia mencari rumah orang, dapur orang, dipoto sehingga dia masuk. Ini satu. Yang kedua, sebaliknya, ini terjadi ada orang dekat saya dulu di daerah pemilihan saya. Ini orang ini dulunya orang mampu, bapaknya juga seorang yang mampu, jadi sempat punya rumah bagus, sempat punya ini segala macam, meninggal nih ayahnya. Otomatis drastis tuh tingkat strata sosialnya, kan nggak mungkin juga tiba-tiba jadi pindah rumah ke gubuk kan nggak. Ya, itu kan rumah peninggalan ayah, tidak ini rumah pusaka, tidak perlu kita jual sebagainya. Akhirnya dia masuk tuh ikut KIP, nggak lulus. Kenapa? Foto rumahnya tidak sesuai. Nah, untuk yang seperti ini menurut saya sih ya harus ada sistem lah yang jelas. Mungkin dari pihak penyelenggaranya siapa nih? Perguruan tinggi atau apa ya? Dari LDT. Nah, dari LDT itu misalnya harus ada jelas kunjungan faktual ke lapangan. Tanya orang-orang tetangganya, tanya kepala desa, begitu ya. Jadi harus menurut saya harus telusuri juga, jangan hanya dilihat dari rumahnya, jangan hanya dilihat dari kendaraannya, tidak. Karena kasus-kasus seperti tadi bisa terjadi kan. Dulunya pernah mampu, lalu tiba-tiba dengan sebuah kejadian ya, baik itu ajal dan sebagainya, sehingga dia drastis jadi tidak mampu. Sebaliknya karena dari yang tadi, jadi dua-dua hal ini harus disikapi oleh pemerintah dengan menciptakan satu sistem yang jelas yang bisa kita pantau bersama-sama. Oke. Saya mau ke Pak Dekan kalau masih soal tadi KIP. Penyelenggaranya adalah LDT dan juga pemegang data adalah di Mensos. Nah, apakah ada upaya dari pihak kampus sendiri untuk meminimalisir tadi supaya memang penerima KIP ini adalah orang-orang yang tepat sasaran ini? Iya, Pak Amin, coba saya jawab ya. Jadi sebenarnya kan prosesnya seperti tadi LDT. Nah, ketika misalnya calon mahasiswa itu mendaftar ke WISU, ya itu langsung ditindaklanjuti di leader kemahasiswaan. Dalam hal ini di bawah WR3 ya, leader kemahasiswaan. Nah, di sana nanti itu di share lagi kepada fakultas seluruh bidangnya ya. Nanti ada wawancara. Nah, setelah wawancara itu setelah kita nanti coba modalin semuanya ya, sampai itu kan via Zoom itu. Nah, tentu kita coba juga melihat kondisi ketika dia melaksanakan Zoom itu, bagaimana kondisi di rumahnya. Nah, tapi sebenarnya kan kita hanya sebatas verifikasinya ya ketika wawancara itu, karena ini terbatas juga, ya kan, Pak. Nah, idealnya memang seperti tadi harus ada tim memang yang memverifikasi sampai ke lokasi, cek lapangan, nah gitu loh, itu paling penting. Nah, karena kan seperti tadi bisa saja ketika wawancara itu dia berpindah tempat misalnya kan. Nah, itu jadi persoalan juga. Kita kan juga mungkin kita punya batasan juga, nggak mungkin seteknis itu universitas untuk melakukan verifikasi gitu, karena memang ranahnya bukan ranah kita gitu. Kita hanya menerima calon mahasiswa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya pikir adalah memang yang lemah kita adalah fungsi kontrol tadi gitu kan. Ya, sehingga memang punya kesempatan untuk curang gitu. Tapi kalau kontrolnya ketat, ya pasti saya yakin itu akan berdampak juga. Ya banyaklah sekarang mungkin harus dilakukan evaluasi dalam tahap kontrol ini gitu kan. Ya saya kadang-kadang melihat itu tadi ada yang pantas jadi tak masuk, yang tak pantas jadi masuk gitu kan. Karena saya juga pernah mendapatkan yang mendapatkan tadi berkuliah di dua tempat. Nah, di isu dia gratis, di tempat sana dia berbayar gitu. Nah, ini kan kondisi objektif ini kenyataan gitu. Nah, di sana ngambil perawatan, nah di sini ngambil di misalnya di ekonomi gitu, karena itu gratis. Nah, ini perlu pengawasan. Nah, kita tidak punya apa istilahnya, punya kuasa untuk menyatakan oh ini jangan lagi, karena memang data itu bukan kita hanya menerima data-data yang sudah ada kan, memprosesnya saja gitu. Nah, itu saya pikir tadi memang perlu adanya kontrol ketat lah untuk seleksi ini, karena ya makin ke depan orang makin pingin ya untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, salah satu survei menyatakan hampir 20% Gen Z itu tidak melanjutkan perkuliahannya disebabkan alasan ketidakadaan dana. 56% tolak. Tinggi berarti kan, berarti mereka ingin berkuliah tapi tidak ada dana gitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi persoalan bagi kita dan bangsa ini gitu. Gen Z ini kan generasi yang memang mengisi Indonesia Emas itu gitu loh.
Nah, ternyata alasan mereka tidak berkuliah, tidak masuk perkuliahan adalah faktor ekonomi. Nah, kemana anggaran pendidikan kita gitu? Tadi salah satunya bocor kemana-mana, tidak tepat sasaran. Begitu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya silakan nih yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya bukan tentang KIP, Pak. Ini kan lagi menyinggung tentang pendidikan yang lagi ramai di sosial media yang saya lihat. Menteri Pendidikan kita kan diduga korupsi 9,9 triliun. Sebagai wakil rakyat di daerah, bagaimana pandangan Bapak mengenai korupsi senilai 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, terutama dampaknya terhadap kualitas pendidikan di daerah kita? Itu saja pertanyaan saya. Oke, siapa nih? Citra Mayangsari sendiri. Oke, Citra Mayangsari sendiri. Silakan nih Pak, pertanyaan tadi soal ya sekarang lagi hot issue ya, di mana anggaran pendidikan yang harusnya itu kan awalnya untuk ini ya komputer ya, pengadaan atau digitalisasi untuk supaya anak-anak Indonesia ini merata dia secara teknologi, tapi malah ada celah-celah kebocoran. Nah, ini kan jadi anak muda jadi trust issue ini Pak. Ya kan bahasa ini ya, trust issue. Gimana nih, silakan. Kalau saya ditanya sebagai wakil rakyat, apa pendapatnya tentang sikat habis? Itu aja. Kita nggak boleh kompromi dengan korupsi dimanapun. Ya, saya bicara dimanapun begitu. Sikat habis, usut tuntas setuntas-tuntasnya. Kita nggak usah takut. Saya minta ke aparat penegak hukum, ya, tak usah takut. Itu siapa? Itu anak siapa? Itu kemanaan siapa? Kalau memang salah, ya tetapkan salah gitu. Kan sekarang sedang diusut ya, mudah-mudahan saja para aparat penegak hukum kita berintegritas, punya hati nurani, karena uang sebesar itu gitu ya disalahgunakan, dan kalau itu terbukti kan pengkhianatan terbesar kepada rakyat. Apalagi mandatori 20% dari dana pendidikan dari APBN untuk pendidikan itu kan sangat besar tadi. Itu harus, sementara PR kita tentang gaji guru yang sangat minim, belum mensejahterakan. Tadi fasilitas sekolah banyak yang tidak layak, kemudian hal-hal lain lah ya. Ini kan lebih penting gitu. Nah, oleh karena itu saya juga menghimbau kepada seluruh stakeholder pendidikan lah, baik kalau saya lingkupnya Provinsi Sumatera Utara ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan barangkali sebagai kepanjangan tangan dari Gubernur Sumatera Utara. Ya, kita harus membuat program-program yang pro rakyat, dan setiap program itu harus didiskusikan lah dengan kita, dengan DPRD, karena kita mitra. Meskipun itu katakanlah kebijakan yang datang dari pusat, tadi harus menyediakan ini, tetapi kan anggarannya di kita di sini. Jadi jangan mentang-mentang wah di atas harus dilaksanakan, seperti Pak Dekan tadi katakan. Dan memang kebanyakan kita ini top down semua. Padahal belum tentu kebijakan yang dibuat di atas itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah, gitu kan? Nah itu, jadi termasuk ini ada kebijakan-kebijakan baru tentang sekolah 5 hari misalnya, gitu kan? Ya saya dari awal di media ketika eksekutif mengeluarkan statement itu kan sudah mengatakan, tolong DPR ajak bicara dengan itu. Ya harus ajak bicara. Kenapa? Karena kita ini kuping rakyat. Rakyat ini banyak masalah gitu di lapangan. Cocok nggak ini dilakukan sekarang sebagainya, gitu kan? Terus ada satu daerah di daerah lain di luar Sumatera Utara, gubernurnya bikin keputusan anak sekolah harus nyampe ke sekolah jam 6:30 pagi. Ya ini layak apa enggak? Kan harus dikaji. Nggak bisa gitu. Artinya pihak eksekutif juga membuat peraturan-peraturan sendiri nggak bisa. Kita ada mitra sejajar dalam hal ini legislatif yang perlu diajak ngomong sebagai telinga rakyat. Nah oleh karena itu kalian sampaikan kepada kami. Kalau saya kami ini sedikit untuk adik-adik juga silahkan boleh datang. Saya di fraksi PKS itu menyediakan 1 hari khusus Pak untuk sebagai hari aspirasi, yaitu hari Selasa. Setiap hari Selasa itu adalah hari aspirasi fraksi PKS. Siapapun boleh datang ke gedung Dewan di DPRD Jalan Imam Bonjol nomor 5 ke fraksi PKS menyampaikan semua hal
Ya, terkait apa saja? Apa saja? Termasuk yang tadi silakan sampaikan. Nanti kita data, ini kasus di daerah mana? Oh, di dapil misalnya Tabaksel, kita kasih nanti ke anggota dewan yang ada di Tabaksel untuk menelusurinya dan memprosesnya. Oh, ini komisi terkaitnya ke komisi A misalnya. Nanti teman-teman di komisi A yang memperjuangkan seperti itu. Jadi silakan terbuka. Ini salah satu cara kami untuk bisa menyerap semua aspirasi. Saya pikir itu. Oke, baik. Saya mau ke Dr. Zakaria ini. Terkait masih pertanyaan dari teman kita tadi Citra Mayangsari. Ini kan menjadi sebuah fenomena ya, dimana kalau kita lihat setiap kali ada program baru, anggaran baru, semakin besar juga nih celah-celah untuk dikorupsi. Apalagi ini anggaran pendidikan, dan yang kita tahu Menteri, walaupun sekarang kasusnya masih bergulir ya, Menteri Pendidikan sebelumnya ini kan dipilih karena POV anak muda yang dianggap mengerti, yang punya kredibilitas sebagai anak muda yang kekinian dan berpendidikan. Nah, ini kan menjadi trust issue juga di kalangan anak muda. Gimana pendidikan ini mau bagus kalau eksekutornya seperti itu? Seperti apa nih tanggapannya? Kita tidak percaya sama sesuatu, kita tidak percaya sama seseorang atau trust issue, bahasanya kan tentu ada sebabnya ya, ada pengalamannya ya. Kalau seandainya kita tidak percaya sama pemerintah, tentu karena kita menganggap mungkin ada pengalaman bahwa pemerintah juga tidak berupaya. Tidak ada yang salah dengan trust issue itu. Hanya saja sebenarnya bagaimana pemerintah di sini kan bukan hanya eksekutif, legislatif juga. Saya tertarik tadi dibilang Pak Ustadz bahwa ada hari Selasa. Cuma persoalannya bagaimana masyarakat, bagaimana kita bisa mengontrol apa yang disampaikan itu sudah sampai mana prosesnya. Jadi sebenarnya sekarang adalah masyarakat masih suka ada persoalan, tapi pemerintah punya kewajiban untuk memberikan akses sebesar-besarnya gitu. Salah satu contoh beginilah, soal 5 hari itu kita nggak tahu kajiannya seperti apa. Sekolah 5 hari, hari Sabtu masyarakat Sumatera Utara disuruh jalan-jalan ke Danau Toba, ini lokasinya, uangnya mana? Gitu orang jalan-jalan kan gitu ya. Jadi kita sebenarnya aneh juga ini, tapi nggak tahu saya kecenderungannya hari ini memang saya lihat banyak eksekutif di provinsi-provinsi lain pun udah jalan sendiri aja sekarang ya. Ini agak kasihan juga di DPRD sekarang nggak begitu ya, nggak begitu apa. Tapi saya yakin ini kan harus dikembalikan sesuai dengan tupoksi. Tapi intinya gini Pak Ustadz, kita tetap punya harapan, tapi kasih kami akses untuk juga melihat sejauh mana apa yang disampaikan masyarakat itu sudah dikerjakan gitu. Jangan nanti masyarakat orang Medan ansor aja, nggak insor aja gitu. Saya pikir itu Mbak Mia, terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang berinteraktif? Oke. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ruseli dari Fakultas Fisik Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ya, saya ingin bertanya mengenai pemangkasan anggaran 8 triliun, Pak. Ya, bahwasannya anggaran pendidikan dasar dan menengah dipangkas 8 triliun. Lalu bagaimana nasib guru honorer dan program pembangunan sekolah, Pak? Sedangkan saja seperti yang kita ketahui, gaji guru honorer itu terkadang bisa dirampel, Pak. Lalu bagaimana pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 8 triliun itu akan memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Lalu apakah pemangkasan anggaran ini akan memengaruhi siswa, terutama pada mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, Pak, khususnya? Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Agus Sari, silahkan ini ditanggapi. Pak. Baik. Sekarang kan kita sedang bukan diganggu bahasanya, dipaksa untuk konsentrasi ke isu efisiensi, ya kan? Nah, efisiensi. Tetapi saya mengingatkan kepada pihak eksekutif bahwa efisiensi itu juga harus logis dan on the track. Mana hal-hal yang memang harus diefisiensi, mana yang tak bisa atau tak boleh diefisiensi. Hal-hal bidang-bidang yang sifatnya mandatory itu saya rasa tak perlu diefisiensi. Pendidikan
kesehatan, ketahanan pangan, apalagi ya yang sifatnya mandatori itu mau ya jangan diefisiensi. Masih banyak ruang-ruang yang bisa dilaksanakan untuk efisiensi. Misalnya contoh perjalanan dinas, gitu kan? Nah, misalnya apalagi seminar-seminar dan sebagainya, itu bisa efisiensi. Dan itu kalau dilihat, dihitung-hitung itu akan sangat besar. Kami di DPRD, tapi saya lupa detail apanya. Pernah di fraksi PKS itu ada hitung-hitungan. Memang misalnya contoh gini, kita ada satu instansi misalnya studi banding atau konsultasi ke kementerian misalnya itu kan OPD tertentu gitu. Yang berangkat misalnya pimpinan OPD, kemudian ada beberapa staf gitu kan. Nah, ini kan bisa dipangkas nih. Atau contoh misalnya seorang pimpinan berangkat ada tenaga ahli, ada stafnya sampai 3 orang. Apakah layak 3 orang staf harus ikut gitu misalnya kan? Atau cukup mungkin 1 orang saja, ini masih bisa. Kalau satu OPD saja bisa menghemat tiket pesawat 1 bulan itu 10 orang gitu kan, 10 kali PP kan 2 kali berapa, itu udah bisa dihitung sebenarnya. Kenapa harus memangkas anggaran yang mandatori yang memang mau tak mau dilakukan. Jadi kalau saya tidak sepakat dengan itu. Pendidikan harus tetap utuh, bahkan kalau bisa ditambah sehingga bisa lebih membela kepada kepentingan insan pendidikan termasuk guru honorer yang prihatinkan tadi. Oke, saya bacakan ya pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya dari Bapak Beni Jalan Selamat. Assalamualaikum Pak Dewan dan Pak Dekan. Izin Pak, bukannya saya pesimis dengan menciptakan kualitas pendidikan di Indonesia, hanya saja rasanya agak jauh dari harapan. Kalau kata orang tua, jauh panggangan dari api. Laptop sebagai sarana penunjang belajar mengajar saja dikorupsi, dan saya yakin data bos juga banyak yang dikorupsi. Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Tanggapan tengah ini. Tanggapan. Ya inilah hari ini memang masyarakat semua terasisu ya. Terasisu kayaknya ya. Mama, mahasiswa, dosen juga terasisu. Tapi kita harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk perbaikan. Ya, bukan berarti ini membuat kita down, enggak. Apapun yang terjadi hari ini itu kan tidak lepas dari problem-problem sebelumnya. Tapi apakah kita mesti berhenti? Tidak. Makanya saya selalu ingin menyampaikan kepada mahasiswa, kepada rekan-rekan semua bahwa untuk bicara persoalan pendidikan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Di sini ada juga swasta, ada juga pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang punya tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan. Makanya, tapi persoalannya kan begini, ini kan tidak dikoordinir, tidak difasilitasi dengan baik. Contoh begini aja, saya sering menemukan SD itu ya, yang saya bilang tadi bangunannya banyak jendelanya, dan memang jendela semua kan bolong gitu. Kemudian kamar mandinya juga, waduh, luar biasa, tak terbayangkan kita seperti apa gitu ya. Kantinnya warung di ujung sana gitu, parkirnya nggak ada semua. Dan kalian jangan heran itu kalau kalian kan mungkin tidak terpikir ya. Yang jaga sekolah itu belum tentu ada gajinya. Walaupun ada gajinya, sebulan mungkin cuma 50 atau 200 gitu. Itu pun dia terima nanti kalau udah keluar dana bos. Itu kan. Rapi-rapi lah. Ini kan, karena Pak Ustadz ini juga punya sekolah, jadi tahu gitu kan. Saya selalu bertanya itu sama penjaga sekolah, Bapak berapa gaji? 175 Pak. Jadi memang kalau bicara korupsi, bicara anggaran pendidikan, harusnya memang itu sudah menjadi kewajiban yang sifatnya mandatori betul. Tapi ada juga pihak-pihak lain yang harusnya diajak untuk berkontribusi. Itu salah satunya adalah CSR perusahaan-perusahaan itu. Contoh misalnya di daerah Labuan Batu, Lambusya, Labura dan sebagainya. Itu kan kebun sawit semua. Okay. Makanya mereka, kalau setahu saya beberapa kali saya datang itu, mereka punya SD sendiri gitu. Rata-rata di kebun itu punya SD sendiri, punya SMP sendiri. Yang sekolah di sana itu anak-anak karyawan. Dan mereka memang mengelola itu pakai dana JSA-nya.
rata-rata kalau yang di perkebunan, ya alhamdulillah lebih bagus daripada yang negeri yang ada di desa-desa di mana-mana ya. Jadi intinya menurut saya kalau masyarakat itu trasisu tidak ada yang salah, tapi bagaimana kita menentukan momentum untuk perbaikan bersama, tapi dengan niat dan will yang juga sama ya, jangan berbeda, karena kalau berbeda nanti saya yakin satu ke utara, satu ke selatan. Saya pikir itu Mbak Mia, terima kasih. Oke, Boleh. silakan. Baik, terima kasih. Ini menarik. Pertanyaannya kan bagaimana upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Saya sepakat dengan Dr. Zakaria bahwa kebaikan pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dan salah satu unsur yang bisa betul-betul kita bisa manfaatkan dan itu sangat besar sebenarnya kapitalnya itu adalah swasta, CSR. Nah kebetulan ini ya sosialisasi ya, kan saya juga harus kewajiban mensosialisasikan. Jadi apa sih aspirasi telah kita sampaikan, lalu progresnya bagaimana? Jadi kita juga punya kewajiban sosialisasi. Saya kebetulan sekarang berada di Komisi C yang membidangi keuangan, pendapatan daerah, kemudian juga membawahi BUMD di daerah. Kemudian saya juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Di Propomperda 2025 ini kita punya 25 rancangan peraturan daerah Sumatera Utara yang sedang disusun. Salah satu dari 25 itu adalah Ranperda CSR. Kebetulan saya sendiri yang mengusulkan itu. Ini sebenarnya sudah beberapa tahun lalu, di periode yang lalu saya sudah sampaikan, tapi terjadi dinamika. Alhamdulillah di tahun ini Ranperda CSR masuk. Kenapa saya tertarik memperjuangkan Perda CSR? Karena saya dulu di Komisi B di periode yang lalu. Itu sering ke kebun. Komisi B itu kan salah satu ke perkebunan salah satunya, atau ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya perikanan, peternakan gitu kan banyak di Sumatera Utara. Itu mohon maaf Pak, rata-rata nggak transparan tentang CSR, nggak transparan. Padahal kita secara kasat mata punya hitung-hitungan bahwa ini keuntungan perusahaan ini besar gitu, sekian. Tapi kok macam tadi gitu, jangankan mohon maaf Bang, warga sekitar, anak karyawannya kadang-kadang nggak dipedulikan. Ini, padahal itu kan bisa. Disitulah kesempatan sebenarnya perusahaan itu berguna, berdaya kepada masyarakat sekitar ya. Nah, lalu kalaupun ada, nanti dipaparkan kepada kami. Ya mohon maaf, menurut kami lah yang dari Dewan itu nggak yakin lah bahwa itu sebenarnya seperti itu. Nah oleh karena itu kepikiran oleh kami bahwa ini perlu ada perda yang memayungi tentang itu. Gitu. Paling tidak nanti adalah semacam guidance ya untuk perusahaan-perusahaan itu di dalam mengelola CSR-nya. Di provinsi-provinsi lain seperti Kalimantan Tengah yang di situ basis perkebunan sudah ada. Beberapa, ada 3 kalau tidak salah provinsi yang sudah punya perda CSR. Nah nanti di situ diatur. Salah satunya Bang, konsentrasi yang kita coba nanti perjuangkan, konsentrasi terbesar CSR itu akan diarahkan ke pendidikan salah satunya. Itu beasiswa, kemudian bantuan untuk fasilitasi dan rehabilitasi lembaga pendidikan yang ada dan sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya-upaya kita dari legislatif. Kalau ditanya tadi judul kita apa peran legislatif terhadap kemajuan pendidikan, ini salah satunya yang akan kita perjuangkan. Nah oleh karena itu kita minta dukungan juga dari Sivitas Akademisi UISU dalam hal ini gitu. Nanti masukan-masukannya terhadap ini, karena kan Perda CSR ini belum dimulai sampai bulan ini, tapi sudah masuk di Propomperda. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan. Nah biasanya kan nanti dalam pembentukan perda itu ada kajian lah, namanya naskah akademik. Naskah akademik itu adalah produk dari perguruan tinggi. Nah disinilah letak kerjasama kolaborasi aktif antara legislatif dengan perguruan tinggi. Nanti misalnya untuk yang Perda CSR ini, nanti kami lihat kemana nih perguruan tinggi mana yang kompeten, yang bisa diminta NA-nya. Seperti sekarang nih kami sedang menyusun perda tentang pondok pesantren, kemudian perda tentang pemajuan kebudayaan. Itu kalau nggak salah UISU yang buat, yang perda pemajuan kebudayaan, fakultas hukum. Nah, ini sedang kami bahas tuh, udah masuk pasal per pasal. Jadi artinya begini, saya berharap
kepada Sivitas Akademika, khususnya UISU, karena saya sekarang berada di kampus yang sama-sama kita banggakan ini, sering-seringlah Bang silaturahim dengan DPRD, gunakan tuh jadwal hari aspirasi dan sebagainya. Karena kita pun gini Pak, kita nggak ngerti secara detail UIS ini punya apa, kan kita nggak tahu. Contoh misalnya kita mau membuat perda CSR tadi lah katakan, itu kan CSR itu nanti kajiannya dengan keuangan, dengan manajemen, dengan kebijakan antropologi barangkali terkait sosiologi dan sebagainya. Itu apakah di sini punya guru besar sosiologi? Kita kan nggak ngerti. Nah oleh karena itu silakan Sivitas Akademika untuk hadir. Tempo hari ada yang dari tebing tinggi, dari perguruan tinggi di tebing tinggi datang ke fraksi kami. Saya terima dengan baik. Mereka paparkan loh, ini kami punya ini, punya ini. Nah, suatu hari ketika kita butuhkan peran dari Sivitas Akademika ini, kita akan tunjuk. Begitu kurang lebih ya kolaborasinya. Dan itu kapan akan mungkin rampung atau bisa direalisasikan teman-teman untuk CSA? Itu belum. Itu kan yang menjadi kita tunggu-tunggu juga nih ya. Sudah disetujui oleh paripurna masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah Perda 2025. Tetapi kan itu masih dalam daftar tunggu. Kami ini kan 25 itu nggak bisa sekaligus kita kerjakan. Jadi kami ada prioritas. Mana yang duluan? Nah, sekarang saja kami sedang mengerjakan 3 perda. Mudah-mudahan ada yang sudah hampir final. Begitu ini final diketuk gitu kan, baru masuk yang lain satu lagi. Oke, baik. Jadi nanti untuk yang perda khususnya CSR ini bisa kita dengar ya kabar baiknya bagi teman-teman mahasiswa yang tadi membutuhkan beasiswa dari pihak-pihak swasta. Kita break sebentar saja, nanti kita akan sambung lagi dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Ada? Nggak dipulangkan ya ditinggal-tinggalnya.
Masih di News and Rhythm Online Radio, Parlemen Gosok Kampus mengawal amanat konstitusi peran DPRD dan siklus akademika dalam realisasi pendidikan gratis kembali masih bersama dengan narasumber kita di sini. Saya mau tepuk tangannya lagi dong teman-teman. Oke, silakan tadi yang mau bertanya. Oke, mic-nya boleh digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sarah dari mahasiswi Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya mau menyinggung pendidikan gratis yang akan diterapkan ke tingkat SD dan SMP. Nah, menurut artikel yang saya baca itu ada hitungan sementara anggaran untuk mengimplementasikan pendidikan gratis itu ditaksir mencapai 132 triliun. Itu jumlahnya tersebut mencakup pembiayaan bagi 20 juta murid di tingkat SD dan 10 juta murid di tingkat SMP. Lalu anggaran pendidikan 2025 terkait pendidikan memang benar kemarin diefisiensi, tetapi data terbaru 2025 itu 724 triliun anggaran pendidikan. Tapi yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu baru 33,5 triliun. Sementara putusan di MK kan bersifat mengikat dan final. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana DPRD dapat mendorong realokasi dan peningkatan anggaran pendidikan agar kebutuhan dana sebesar 132 triliun untuk pendidikan dasar gratis dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan memastikan bahwa alokasi itu benar-benar fokus pada pemenuhan hak pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas karena tanpa diskriminasi, karena tentunya terdapat banyak tantangan untuk menerapkan pendidikan gratis ini. Oke, baik. Pertanyaan dari Dinda. Silakan, Ustaz ini. Ya, baik. Bagus saja. Tentang tadi keputusan MK gratis bagi sekolah SD SMP tidak terkecuali swasta. Ya, ini saya selalu katakan ini mesti dibahas secara komprehensif, libatkan seluruh stakeholder pendidikan. Kita sekarang nggak bisa diumpet-umpetin. Muhammadiyah menolak itu tentang kebijakan ini. Kenapa? Karena mereka punya lembaga pendidikan terbesar di Indonesia. Kalau di Sumatera Utara, Al-Wasliyah itu punya sekolah paling banyak, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan dana BOS? Oke, usulan dari pengusul yang dikabulkan MK itu sebagai gambaran katanya dana BOS-nya dilipat gandakan. Pertanyaannya, berapa kali melipat gandakannya sehingga itu pantas untuk menggratiskan? Kita pakai bahasa gratis saja lah, meskipun Pak Dr. Berkarya kurang sepakat ya kan, karena itu amar putusannya. Berapa anggaran yang pantas untuk dikatakan itu bisa pantas memenuhi kata gratis? Sekarang BOS SD misalnya kan 900.000 per tahun per siswa. Dilipat gandakan berapa? 2 kali lipat, menjadi 1,8 per siswa per tahun misalnya gitu. Bisa dihitung kan sebenarnya berapa gaji gurunya gitu. Kalau yang sekarang saja dengan 900 guru-guru swasta mungkin cuma dapat 300.000, ya kan, 400.000 sebulan, dikalikan berapa supaya bisa layak menyaingi UMK atau menyaingi ASN atau katakanlah UMK 3 juta berapa gitu Kota Medan misalnya kan, berarti kan harus di 10 kali lipat baru itu layak. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu untuk itu?
Nah, makanya saya memahami ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan putusan MK ini, terutama untuk sekolah-sekolah swasta, karena nanti jangan alih-alih kita ingin membantu masyarakat, ini mulia sekali tujuannya, membantu masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan dengan gratis kan gitu kan. Tapi alih-alih kita ingin seperti itu, justru malah mematikan lembaga pendidikan swasta. Tidak boleh ngutip SPP lagi. Semua sudah seolah-olah di cover selesai dengan bos. Pertanyaannya harus kita bahas secara transparan. Berapa bosnya yang nanti akan diberikan kepada sekolah swasta? Gitu. Jadi jangan dininabobokan dengan sudah di cover kok dengan bos. Ya kita kontrol ke dalam, cukup apa enggak gitu. Kan itu kan. Nah, makanya saya bilang tadi nggak sederhana kalau bicara tentang gratis SD SMP termasuk swasta, bagi negeri it's no problem, nggak ada masalahnya. Karena memang udah begitu kian ya kan, bangunan sekolah dibangunkan, gurunya sudah ada gaji tertentu berdasarkan golongan, sertifikasinya kalau dia sudah sertifikasi 2 kali lipat, ya kan? Nah, kalau swasta kan belum tentu begitu. Guru gajinya saja masih di bawah UMK. Kalau sudah sertifikasi, maksimal kan cuma 1,5 juta. Tidak seperti yang ASN yang bisa disetarakan dengan gaji golongannya. Tetap saja artinya dalam hal ini perguruan-perguruan swasta itu masih di bawah yang negeri. Nah, kalau itu harus digratiskan dengan anggaran yang disamakan dengan negeri. Standarnya gitu kan, bos satu siswa sekian, untuk negeri itu kan sama. Ya, saya rasa masih tetap tidak adil. Gitu. Oke, baik. Ini saatnya saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Oke, boleh. Jikalau pendidikan gratis ini di SD, SMP, kalau pendidikan gratis ini di swasta juga terrealisasikan, nanti di swasta itu kan tentu gratis biaya pendidikannya. Tapi kalau misalnya ada pemungutan biaya di sekolah swasta itu, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, jadi gini. Swasta itu mungkin ada 2 macam atau bahkan lebih sebenarnya. Klasifikasi swasta ini juga banyak hal. Ada swasta yang ya swasta biasa, ya kurikulumnya biasa, penyelenggaraannya biasa, sama dengan persis seperti yang dilakukan di sekolah negeri. Yang bedanya gaji guru negeri di-cover oleh APBN, gaji guru swasta di-cover dari SPP, uang komite istilahnya begitu. Nah, lalu akhirnya dalam kondisi seperti ini kan akan menghasilkan sangat beragam situasi dan kondisi sekolah swasta. Bayangin ada sekolah swasta yang mengutip SPP 10.000, ada yang 50.000, ada yang 75.000. Kalau dia pengen bagus, ya kurikulumnya diperbaiki, kualitas gurunya bagus, tentu dia harus mahal. Itulah sekolah-sekolah yang bonafit itu sampai ratusan ribu dan sebagainya kan. Nah, ini bayangin yang biasa-biasa tadi itu, Pak. Yang gitu kan. Oke, misalnya swasta yang standar tadi ya, katakanlah mungkin dia misalnya ngutip SPP-nya 20.000 atau 50.000, lalu akan dinaikkan oleh pemerintah jadi 100.000 katanya. Ya otomatis naiklah dia. Tapi swasta yang sudah dia setiap bulan harus menerima SPP 500.000, tiba-tiba disejajarkan dari pemerintah hanya 100.000, ini mengcover yang 400.000 dari mana? Menjadi polemik baru. Jadi polemik baru. Akhirnya apa? Sekolah itu harus menurunkan grade-nya. Benar nggak? Yang tadinya ada eskul ini jadi tidak ada. Yang tadinya kualifikasi pendidiknya S2 mungkin nggak tangguh lagi bayar ya. Itu dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi nggak sederhana gitu, ya nggak? Oke, makanya butuh tadi pembahasan yang sangat komprehensif soal ini. Oke, saatnya saya bacakan pertanyaan di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Selamat pagi para narasumber. Saya Cahyo di Medan Tuntungan. Bagaimana DPRD memantau efektivitas program beasiswa atau bantuan pendidikan untuk memastikan tepat sasaran bagi masyarakat miskin, dan bagaimana DPRD mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan selama ini dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah di Sumatera Utara. Kemudian negara dan Pemprov saat ini lebih banyak service lips dan anggota dewan kita banyak berdiam diri dengan kondisi pendidikan saat ini.
setuju dengan Bapak Akademisi tadi bahwa pendidikan yang berkualitas untuk rakyat itu kewajiban negara. Dari Bapak Hamdan di Seiputi dan dari Ibu Hani di Matapawa, Assalamualaikum Pak Ridwan. Apa saja program beasiswa yang ada di WISU dan bagaimana kita masyarakat di daerah dapat menjangkau program tersebut? Mungkin pertanyaan itu nanti bisa saya rapel sekaligus menjadi closing statement juga bagi masing-masing narasumber karena waktu kita ini udah mepet. Mungkin dari paling ujung dulu nih, Dr. Zakaria, closing statement-nya menghadapi topik kita hari ini dan juga tadi pertanyaan terakhir dari etatis kita. Baiklah, terima kasih. Pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa kita kan segala problematika yang kita bicarakan pada pagi hari ini kan itu harus berujung, harus ada kesimpulannya, konklusinya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan yang pertama peran kita sebagai akademisi dan mahasiswa. Hari ini kita tidak bisa banyak mengambil peran, hanya saja ada beberapa hal yang bisa nanti akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat kajian penelitian. Pembebasan biaya pendidikan ini kan tujuannya apa? Tujuannya supaya memperoleh semua akses pendidikan. Nanti kita harus bisa membuktikan ini semua dengan penelitian. Benar gak sih? Sama dengan kita membuat sebuah proposal penelitian, tujuannya tercapai enggak? Itu nanti akan bisa dibuktikan secara ilmiah dengan kajian. Kita tidak bisa ujuk-ujuk bicara, digagal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa buat dalam sebuah proses yang betul-betul ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya juga yang menjadi keprihatinan saya bahwa pendidikan ini kita harus melihatnya juga secara komprehensif. Sudah tidak bedanya lagi kayak macam-macam bisnis. Nah, kita juga harus introspeksi diri. Mungkin Pak Dewan juga bisa melihat seperti itu, walaupun itu satu sisi sebagai praktisi. Jadi kayak macam pabrik aja ini, gitu. Pabrik menghasilkan alumni atau lulusan, gitu ya. Saya pikir nggak ada juga. Saya lihat di medsos kemarin, kalau seandainya saya kuliah di sini, saya sekolah di sini, seandainya saya nggak dapat kerja, apa tanggung jawab? Jadi saya pikir itu juga harus menjadi apa ya? Karena itu ujungnya apa? Ujungnya memastikan bahwa prosesnya itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermutu. Itu sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan. Saya pikir itu aja Mbak Mia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab eksekutif saja, juga dia menjadi tanggung jawab pihak legislatif dan yudikatif, teologi teori politika. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang baik, saya sebagai wakil dari legislatif, kita duduk bareng dalam setiap hal. Jadi fenomena yang sekarang terjadi, kepala-kepala daerah di beberapa tempat mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan legislatif, itu jangan dijadikan hal yang biasa lah, jangan dibiasakan. Ya, jadi harus ada semacam diskusi, kajian yang benar, termasuk penerapan sekolah 5 hari misalnya. Kita dari awal-awal sudah bilang diskusikan dulu, jangan langsung dieksekusi dimulai tahun ajaran ini misalnya. Itu tahun ajaran ini kan dimulai bulan depan, sebentar lagi. Apakah cukup waktu? Dan sampai sekarang belum ada sinyal-sinyal untuk melakukan kajian-kajian seperti itu. Yudikatif di mana nih perannya dalam kebaikan pendidikan? Ya penegakan hukum. Kalau nampak ada orang-orang yang oknum-oknum yang main-main dengan anggaran-anggaran pendidikan, tindak tegas. Itu peran yudikatif di dalam menghasilkan sistem pendidikan yang baik. Jadi intinya, mari sama-sama, baik yang kita berada di dalam lingkaran birokrasi yang 3 hal tadi, maupun yang di luar birokrasi seperti sivitas akademika, mari sama-sama berperan aktif ya di dalam membangun pendidikan ini. Nah, tadi saya sebagai legislatif memberikan ruang-ruangnya kepada kalian yang sivitas akademika, ruang komunikasi, ruang kolaborasi. Kita sangat welcome
mohon maaf, Dewan ini kalau diundang ke kampus-kampus itu senang. Kenapa? Karena kita bisa saling berdiskusi, menyerap aspirasi, memperkaya hasanah kita tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat, juga memberikan informasi-informasi yang mestinya kita berikan supaya tidak ada miskomunikasi di dalam penyelenggaraan negara ini. Saya pikir itu. Oke, baik. Silakan selanjutnya Pak Dekan. Kalau saya saat hari juga tadi mungkin menjawab sedikit pertanyaan dari. Jadi saya menjawab aja ya Pak ya. Close karena sudah diwakili sama Pak Zakaria juga dan sudah close. Saya cuma ingin menjawab Bu Hani ya, yang dari Labusel kan ya. Hari ini untuk WISU, untuk masuk WISU ada jalur beasiswa. Yang tersedia itu ada beasiswa KIP tentunya, ada beasiswa prestasi, jalur prestasi, dan ada beasiswa jalur tahfiz Quran. Jadi ada 3 jalur yang bisa ditempuh untuk masuk WISU. Itu bisa dapat saya jawab. Saya kembali kepada Pak Armi. Oke, baik. Jadi demikian ya obrolan kita hari ini. Tentu saja kita masih membutuhkan banyak obrolan-obrolan lainnya secara komprehensif mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia hari ini, khususnya kalau pendidikan gratis kan. Kalau kata Dr. Zakaria tadi bukan gratis tapi memang kewajiban. Baik, terima kasih kepada narasumber saya. Dr. Zakaria, terima kasih. Salam Nadine, anggota Dewan kita, terima kasih. Pak Dekan, terima kasih waktunya udah bincang-bincang bersama kita. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa tadi ya yang udah interaktif. Tadi ada Rahman Syaputra Purba, ada Citra Mayangsari Sembiring, ada Fania Gusali dan juga ada Dinda. Kemudian terima kasih kepada pendengar NR yang sudah interaktif, ada Pak Cahyo, Ibu Hani, Bapak Beni, dan Bapak Hamdan. Dan terima kasih Sekretaris Akademika Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ada produser acara Roni Siregar, asisten produser adalah Faniza, tim teknis ada Abi Setiawan dan juga Edi Sulanto. Terima kasih semuanya sudah mengikuti Parlemen Gosu Kampus hari ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Saya Ali Maulidi. Baik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memberikan pelakat ya untuk kepada narasumber kita hari ini dan juga kita akan ada sesi foto bersama. Oke. Ya, izin pada narasumber kita untuk bisa maju ke depan, kita akan melakukan sesi foto bersama dan juga pemberian piagam ya dari News and Rhythm kepada narasumber kita. Ini teman-teman. Ya, pemberian